Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, yuk ketemu sama konten kreator yang punya 26 juta views. Kita bongkar rahasia di balik kesuksesannya. Ini adalah bukti nyata kalau kamu bisa sukses jadi konten kreator sambil kuliah. Mau tahu caranya? Simak video ini sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja ya terkait perkuliahan, tips dan trik atau mungkin hal-hal seru lainnya terkait mahasiswa Unpad, khususnya prodi manajemen. Mahasiswa yang menjadi konten kreator, keren banget gak sih? Mahasiswa iya, konten kreator juga iya, kan? Udah penasaran belum? Kita kupas tuntas aja langsung di sini ya kan. Berdua narasumber yang keren-keren banget nih. Ada Kak Siabudi dan Kak Priya Septiani. Nah, buat yang belum tahu, mereka ini mahasiswa juga sekaligus konten kreator yang memiliki ratusan ribu pengikut ya, dan jutaan like di TikTok. Wah, keren banget sih ini, keren banget ya. Nah, tapi mungkin ada teman-teman yang belum kenal juga kan sama mereka. Boleh dong kan nih, perkenalkan diri dulu biar makin akrab nih sobat manajemen. Boleh dari Kak Siap dulu? Oke, siap. Halo, siapa sebutannya? Sobat manajemen. Sobat manajemen boleh. Halo, sobat manajemen. Perkenalkan nama aku Siabudi. Aku mahasiswa semester 3 prodi manajemen. Oke, tapi ya silakan. Baik, halo sobat manajemen, aku Priya Septiani, biasa dipanggil Pia. Aku mahasiswa prodi manajemen semester 5. Berarti ini panggilannya Kak Siap sama Kak Pia ya? Iya. Berarti Kak Siap sama Kak Pia nih selain kesibukannya menjadi mahasiswa tuh, boleh diceritain gak nih Kak, kesibukan akhir-akhir itu apa aja? Boleh dari Kak Pia atau Kak Siap nih? Boleh dulu, ya. Yang pastinya pertama selain kuliah ya. Iya, yang kuliah. pastinya juga bisa menjadi aktor dan juga aku juga di pas kuliah ini juga ikut organisasi. Organisasi. Jadi ya. mungkin yang fokusnya itu pertama pasti tingkatan itu belajar dulu. Yang pasti juga buat konten karena kita harus punya cuan bisa belajar. Juga ikut organisasi juga untuk menambah pengalaman relasi dan kita mandiri terus juga. Kalau untuk Kak Pia gimana nih kesibukannya? Iya, kalau aku di samping kuliah, aku juga sama sih jadi content creator juga. Aku juga kerja sampingan kayak panggilan kerja freelance gitu biasanya kalau aku. Jadi di waktu-waktu luang selain belajar ya aku juga nyari cuan juga biar buat nambah-nambah hidup juga. Berarti emang kesibukannya memproduksi konten ya? Kalau boleh tahu nih Kak, sejak kapan sih memutuskan untuk jadi konten kreator atau boleh diceritain awal mulanya itu seperti apa? Kalau aku sendiri sih aku awal mulai jadi content creator itu pas COVID. Jadi waktu itu COVID kan lagi dirumahkan kan di zaman-zaman sekolah kelas berapa aku ya? Kelas 2 SMK itu. 2020 berarti ya? Iya, benar 2020. Awal-awalnya sih cuma gabut-gabut aja ya kayak TikTokan gitu, kayaknya seru nih gitu. Terus jadi lama-lama jadi hobi. Terus tiba-tiba suatu waktu ada yang FYP, terus tiba-tiba rame-rame terus kan bareng teman-teman juga bikin kontennya. Tiba-tiba ya udah jadi suka, akhirnya mendalami jadi konten kreator. Kalau buat Kak Siap nih, awal mulanya kayak gimana? Waduh, pertama aku tuh dari dia ya. Dulu sebelum iya. COVID. Jadi dulu ada teman aku yang suka bikin konten, nah itu belajar sekitar 2019 September lah. Jadi awalnya ya buat kontennya hobi-hobi sama kayak dia. Tapi ketika buat konten dan juga itu suka konten vlog-vlog di desa aku karena lumayan banyak wisata kan. Nah banyak yang suka, jadi tanya responnya itu positif. Ya dan selain itu kenapa memutuskan menjadi seorang konten kreator? Karena tahu kalau menjadi seorang kreator kita juga bisa mendapatkan penghasilan. Nah itu jadi motivasi, jadi motivasi buat kayak ini kayaknya lumayan juga. Iya jadi kayak ya selain hobi juga mengajar juga. Ditambah ada kata-kata pekerjaan yang enak adalah hobi yang dibayar. Jadi itu makanya jadi kayak itu punya motivasi. Berarti ini kan dari awal kan iseng-iseng ya kayak, jadi lama-lama fokus ke konten tersebut. Nah, kalau boleh tahu sekarang fokus kontennya ke yang gimana nih arahnya nih? Atau memilih niche itu tuh apa nih Kak? Kayak fokusnya kemana? Kalau aku dari awal aku mulai konten dan rame itu kan karena awalnya bareng teman-teman. Jadi bentuknya dance. Iya, jadi dance. Waktu itu zamannya masih tren dance gitu dan aku sama teman-teman selalu ngikutin. Cuman lama-kelamaan kan jadi masih sibuk masing-masing kan. Jadi udah kerja masing-masing, udah nggak kuliah lagi kan merekanya.
terus jadi kayak sibuk sendiri-sendiri, jadinya kalau aku sekarang lebih fokus ke buat outfit gitu sih. Iya, check outfit, benar, skill outfit. Iya, jadi itu sekalian buat nambahin jadi Sophia Affiliates juga dan di Affiliates juga, jadi double, benar gitu. Kalau ini pasti apa gimana nih? Aduh, kalau kita bicara di satu mungkin kayak tema. Iya. Aku dari awal konten 2019 itu tuh baru banget. Dari ya 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 sama. Karena apa? Karena dulu ya mulai dari kayak ikut video slow-mo. Iya. Itu tren gitu kan. Sampai akhirnya menemukan niche yang memang kayaknya nih cocok banget buat aku deh. Makanya saat ini tuh kayak sesuai dengan passion aku ya kan. Itu mungkin kurang lebih di tahun 2022 itu baru menemukan niche yang kayak ini kayaknya cocok nih. Ini kayaknya juga banyak yang nonton nih gitu kan. Karena kita selain harus idealis, kita realistis juga. Kita nggak bisa bikin konten sesuai hati kita. Audiens pada juga pasti. Kita harus baca audiens juga nih. Audiens suka konten itu kayak gimana gitu kan. Sekarang mungkin biasanya itu lebih ke apa ya, drama gitu gitu. Itu realistis itu. Iya. POV kali ya. Jadi menarik audiens ya. Audiens karena ya kita selain mengasih informasi, kita juga harus ada hiburan. Menyesuaikan target audiens itu siapa. Nah, tadi kan udah ketemu nih tema kontennya seperti apa. Nah, tapi kita bingung juga juga cara menemukan ide konten tuh gimana nih, yang menarik, yang unik juga mungkin beda dari yang lain ya. Kayak gimana nih biar kita konten-konten Hafia atau Kasia tuh bisa FYP itu kayak gimana? Iya, gimana kalau bikin konten ya? Kalau aku sih sama sih lebih ngikutin trending di FYP nih, kan aku kan lebih ke skill outfit. Jadi kayak sekarang nih orang-orang lagi pada pakainya baju-baju kayak apa sih, misal kayak trennya Korea sekarang, terus atau besok-besok apa gitu, hijab apa gitu, dia kayak gitu-gitu. Terus followersku biasanya suka ada yang nanya apa skill outfit gini-gini, kok bagus sih outfitnya, selalu gagal, nggak pernah gagal gitu loh. Jadi kayak menarik audiens yang emang dari dulunya ngikutin aku nih pakai outfit apa gitu sama teman-teman aku gitu juga. Jadi makin semangat juga ya. Iya, benar. Untuk Kasia apa nih? Cara cari ide yang menarik Iya, apa tuh? betul. Yang pertama pastinya kan konten aku itu menyesuaikan tren yang sekarang dan caranya kita harus mencari konten yang menarik itu mungkin ada istilah kalau di konten itu konsum konten, create konten. Jadi kita harus melihat konten orang dulu nih, kita untuk membuat konten kita. Jadi ada juga istilah ATM. Modifikasi. Jadi penting cara mencari ide konten yang menarik ya kita harus melihat konten yang lain dulu. Iya, konten yang viral itu seperti apa sih? Nah, kita pelajari konten-konten yang viral itu seperti apa sih? Kita tanya itu yang viralnya apa sih gitu kan. Jadi kita ngikutin tren yang sedang berjalan, tapi dengan dibuat itu sesuai outfit kita, niche kita gitu. Jadi biar kayak orang bingung, lah ini kemarin bikin jadi gitu, kemarin bikin vlog, bikin audiens gitu. Jadi kita ini ya masih di jalan yang sama ya. sesuaikan bisa. Berarti 24/7 scroll ya. Iya. Itu bukan lagi ya. Tapi tuh nggak apa-apa ya sih, bagus juga kan buat nyari konten kan. Iya, benar. Nah, kalau untuk produksi konten sendiri nih, kalian tuh biasanya pakai toolsnya apa aja nih, kayak misalnya atau ada yang lain atau gimana? Terus aku pertama kan sih Iya. karena itu sangat ringan, sangat gampang dan sangat memudahkan. Dulu sempat pakai VN, cuman kayak lebih nyaman di CapCut, lebih gampang, lebih mudah gitu loh. Terus apalagi sekarang ya DJ juga kan gampang-gampang CapCut ya. Dulu ada IM juga ya, cuma itu kayak lebih susah gitu. Kalau aku sekarang masih pakai. Ya, kalau aku mungkin lebih kayak aku makanya banyak pakai kamera ya. Jadi lebih di komputer dulu, di laptop dulu nih bisa pakai Premiere atau bahkan kalau kontennya yang simple berarti CapCut kita dan mungkin nanti diekspor untuk bikin kayak JJ dan efek-efeknya itu baru di Dailymotion sama CapCut gitu. Oke nih, berarti aku nih agak ini ya, terus sempat scroll juga di kontennya Kasih Hap ya. Itu ada JJ-nya gitu, berarti itu bikin sendiri atau gimana Kak? Iya itu kalau aku buat sendiri di Dailymotion. Jadi kayak menyesuaikan. Jadi kayak smooth gitu ya? Iya, menyesuaikan kayaknya karakter aku gitu.
kan. Jadi kita mungkin minusnya itu kita memakan waktu. Iya, agak ribet ya. Agak ribet, iya. Iya. Kan ini kan cuma titik-titik bisa. Iya, kan ya. Iya, tapi kan Bisa. itu kita kalau pengen yang maksimal ya harus ada perjuangan. Iya, jangan. Nah, kalau buat sobat manajemen nih, kalau yang buat awal-awal nih bisa juga pakai CapCut ya. Iya, benar. Buat Tuh, jadi panggil komen Kita membantu. ini gratis juga. Kita pakai pro juga. Kita masih banyak yang gratis. Banget itu, ya. Berarti nih dari awal kan dari 2020 dan 2019 ya. Selama itu nih cara biar konsisten buat konten nih kayak gimana nih Kak? Konsisten iya. Oke, dulu. Boleh kasih. Konsisten buat konten. Yang pasti kita harus punya target tujuan, Iya. motivasi ya. Motivasi kita kalau nggak punya motivasi, bikin konten nggak ada yang nonton. Udah, Iya, selesai. benar, Pasti benar. kalau kita punya motivasi bikin konten setiap kontennya ya kita pelajari Iya. apa yang kurang dan sebagainya, karena kita punya motivasi, kita punya tujuan yang ingin kita capai ke depan. Gitu ya, pastinya itu kalau konsisten ya kita harus punya Tujuan, motivasi gitu ya. Nih arah nih kontennya mau kemana? Iya, Iya. aku mau buat konten biar banyak duit. Iya. Nah, itu sebenarnya motivasi pertama sih ya. Iya. Itu emang cuan ya. Iya, benar. Biar banyak pengurus gitu. Karena aku sendiri sempat apa namanya sempat kayak ya down lah ya kalau misalkan Iya. ada apa followers turun, like turun. Cuman ya aku mikirnya sama kayak tadi, Iya. kalau misalkan kayak gini terus nih gak ada kecuan nih Iya. lama-lama kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau harus konsisten lagi, harus balik lagi pikirannya kayak ayo fokus lagi, ayo konten lagi gitu biar ada pemasukan gitu. Jadi walaupun misalkan viewersnya turun pun gas terus aja gitu. Iya, jangan stres lama-lama deh. Bagi mahasiswa kan gimana nih Kak caranya membagi waktu antara produksi konten dan sibuknya tugas nih gimana nih Kak? Kalau versi dari Kak Alfia atau Kak Siap sendiri gimana? Aku sendiri sih sekarang ini emang udah mulai situ semester 5 ya, udah menumpuk lah tugasnya. Cuman ya cara aku ngebagi waktunya ambil di hari weekend sih, di hari weekend. Jadi aku ambil kesempatan aja kayak misalkan ini kan libur Sabtu Minggu, yaitu waktu aku buat konten. Jadi kalau misalkan ada running endorse aku bilang kamu biasanya di tanggal segini ya gitu. Jadi akunya juga harus bilang ke mereka biar apa namanya, biar apa ya, mereka menyelesaikan jadwal aku juga gitu loh. Jadi bisa ngebagi waktu, jadi aku nggak mikirin tugas ditambah konten juga, ngejar deadline juga, kan gitu nggak enak ya. Jadi aku ngebagi waktunya kayak gitu sih. Jadi udah ada punya time management. Iya, kan harus ada manajemen. Iya, aku kayak gitu. Kalau buat Kak Siap? Siap, kalau bisa nggak kayak dia. Tapi kalau aku lebih percaya menerapkan yang namanya time blocking. Itu penting banget. Sebagai anak muda, kalau kita nggak punya time blocking, kita jangan usah konten sore. Habis kuliah nih bisa nih. Ada teman kita ajak nongkrong ya. Iya kan. Gocek ya, gocek. Iya, dan juga time blocking juga nggak cukup. Nanti balik lagi kita harus punya motivasi. Motivasi kita kan kita punya jadwal ini. Iya. Iya, gitu kan. Motivasinya kayak wah, aku kalau nggak konten nanti ada kecil gini. Nah, jadi kayak ada semacam trigger gitu loh. Wah, jangan deh. Tapi kan pasti ada terkadang kalau kita nggak ikut temen ikut juga kan. Terkadang kayak itu penting juga kan. Yang bahkan bisa waktu kita konten yang harus hari ini besok. Iya. Pinter-pinter kita aja kan. Anak manajemen harus bilang bisa lah. Bisa menguasai Iya, lah ya. yang penting itu kalau aku tetap jadwal aku tuh punya jadwal seminggu tiap hari itu jadwal fokus ini. Dan kedua itu harus kenapa kita punya jadwal itu harus punya motivasi. Itu paling penting. Kita harus punya motivasi biar kayak wah aku harus gini kesini biar kita ikut nantinya kegoyang-goyang. Kita dulu enaknya ya gimana itu. Kadang ada pikirannya daripada ngeluarin duit, mending gua bikin konten. Nah, iya, gitu. Kalau misalnya ini kontennya selalu diri dulu ya. Iya. Kalau makin lama lagi buatnya. Tapi nih Kak, dari yang awal buat konten sampai sekarang boleh di-spill dari viewers terbanyaknya berapa nih? Waduh. Tahu dari ingat ya viewers terbanyak atau like terbanyak di TikTok mungkin? Biar sobat manajemen tahu nih viewersnya Kak Fia dan Kak Siap nih. Tembus 26 juta bapak. Wah, keren banget ya 26 juta. Iya, udah segituan.